Mungkin tempat lain sekian, tapi di kami di Pokdar di Sembak ini masih hanya 5.000 dan satu orang. Satu orang tuh mandi cuma 5.000 rupiah. Rp5.000. Harus masuk ini. Oke, jadi selamat malam. Kembali lagi kita di ngobrol santai sih sebenarnya. Kayak kemarin sudah Rian, terus ini ada Om Jeffrey. Iya. Begitu sebentar Om Jeffrey yang kasih kenal sih. Terenak kalau saya nggak kasih kenal. Kebetulan ini mungkin sudah aku tahu lama, tapi ketemunya pas di acara Pekan Literasi ya. Pekan Literasi. Nah, jadi ada kegiatannya kementerian. Kebetulan saya ada Om Jeffrey ini pembicara. Pakai cerita banyak. Nah, akhirnya saya baru tahu kalau Om Jeffrey ini salah satu orang yang terlibat dalam Pokdarwis yang khususnya mengelola beberapa lokasi wisata. Nanti lokasi wisata yang mana nanti Om Jeffrey saja yang cerita. Jadi ya langsung sambil ngopi gitu ya. Ada back sound di belakang gitu. Nikmati su. Baik, terima kasih Om Umbu. Selamat malam. Ya, saya pikir saya dan Umbu sudah kita berkenal lama, hanya kita hanya lebih banyak ke di di dunia maya. Iya sudah kita komentar begitu. Hanya waktu ketemu mukanya yang waktu Pekan Literasi itu dari Kominfo tuh yang di MPL kebetulan sama-sama ya, kami berdua sama-sama bawa materi akhirnya berdiskusi sampai tadi itu kita komunikasi terus. Memang ya kalau saya sih namanya saya memang Jeffrey Malo. Saya kalau lebih banyak ke basicnya sebenarnya di LSM. Saya bergerak di LSM sejak tahun 2008 itu sudah mulai gabung. Di LSM ya? Di LSM. Saya di LSM sudah 2008. Per Januari 2008 dulu gabung dengan Yayasan Padang Menjuru dulu. Saya gabung di situ. Jadi pendamping Pidra. Kalau Pidra dulu yang di desa itu saya satu pendamping. Kemarin dari 2000 kalau tahun Umbu yang 2016 17 kalau tidak salah yang MCI. Itu sempat sama-sama makanya. Kita sama-sama hanya kita beda konsorsium. Iya. Kita beda konsorsium. Saya konsorsium hijau kalau kita boleh omong merek di sini. Iya. Saya konsorsium Umbahamu dulu. Oh, Umbahamu dulu. Oh. Kita sama-sama dengan Pelita kok. Dengan Kuda Putih dulu. Kuda Putih ya. Kuda Putih, Padang Menjuru dulu kita sama-sama situ. Akhirnya ya sejak itulah kami bisa lebih banyak bergerak di LSM situ. Beberapa tahun kemarin pas tahun ini kemarin per bulan Maret itu kita coba bersama teman-teman, beberapa teman-teman muda duduk berdiskusi. Kebetulan kan ada tempat wisata yang ada di tengah kota di situ. Kayak Sembak misalnya kan ada di tengah kota. Tidak ada yang kelola, kan selama ini kan dimanfaatkan oleh teman-teman di pariwisata, memang dikelola oleh mereka. Kan di situ ada teman-teman yang PTT yang kelola itu tapi tetap ada setoran model PAD tapi tidak ke PAD Pemda, lebih ke dinasnya. Tapi sebentar itu baru kita cerita itu ya. Tapi intinya ini seperti biasa saya cuma mau kasih tahu kan kita podcast di rumah. Jadi kalau ada noise tambahan bisa belajar ada acara, Tiara ada ulang tahun juga. Jadi di luar rencana jadi agak ramai di sana, tapi kita lanjut saja. Saya rasa menarik ketika tadi Om Jeffrey bilang dia awal dari LSM akhirnya tertarik dengan potensi wisata, salah satunya di Sembak begitu. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa tadi saya sempat omong tentang Pokdarwis. Nah, apa dan bagaimana Pokdarwis, kebetulan Om Jeffrey yang terlibat ini mungkin bisa cerita singkat sih. Sebenarnya apa sih Pokdarwis itu, dan sebenarnya kan tidak cuma satu, misalnya di beberapa lokasi wisata selalu ngomong Pokdarwis. Saya rasa teman-teman yang nonton juga perlu tahu sih kayak begitu. Memang di beberapa spot wisata tuh sudah dibentuk Pokdarwis oleh Dinas Pariwisata. Kayak misalnya di Sembak, itu kami Pokdarwis Oasis. Pokdarwis itu singkatan dari kelompok sadar wisata. Jadi Pokdarwis sebenarnya ini adalah kalau mau dilihat dia anak kandung dari Dinas Pariwisata. Anak kandung dari Dinas Pariwisata. Sehingga dari Pokdarwis sebenarnya ini adalah orang-orang atau kelompok yang ada di seputaran wisata, di tempat wisata itu. Jadi
yang bisa bagaimana memfasilitasi manfaatkan tempat wisata yang ada. Jadi masyarakat sekitar yang ada di seputaran tempat wisata itu. Jadi kebetulan kami di Swembak memang berbeda RT, tapi ada beberapa ini, kalau saya sendiri beda RT ke bawah dia ke seputar itu, tapi ada kami gabung 2 RT itu. Sudah kami diskusi dengan teman-teman muda, kami bentuk kelompok sadar wisata Pokdarwis itu. Jumlah kami berjumlah 39 orang. 39 orang dengan latar belakang yang beda-beda. Tapi yang pasti bahwa teman-teman yang di Pokdarwis itu teman-teman yang boleh bilang kami ya setiap hari yang juga tidak yang ada lapangan pekerjaan toh. Jadi kami coba bentuk itu diskusi dengan teman-teman di pariwisata. Akhirnya kami dikasih SK dan kami juga sudah akhirnya terbentuk itu, dan kami MOU sudah dengan Dinas Pariwisata. Pada saat itu kalau saya tidak salah per Maret 2022. Itu kami MOU. Artinya baru ya? Iya, baru. Jadi kita bisa bilang kalau Pokdarwis ini kayak kelompok binaannya Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Seperti kayak di Tanggedo itu kan Pokdarwis. Walakiri sekarang juga itu dibentuk Pokdarwis. Nah oke, karena memang kalau kita lihat, saya sempat searching di Facebook itu, kalau mau ngomong jujur ya, itu beberapa tahun lalu tuh jumlah pengunjung itu jujur saja tidak terlalu banyak, tapi kesini hampir tiap minggu tuh saya lihat kalau di Facebook itu minimal ada yang posting main di Sabtu Minggu tuh main di Swembak gitu. Nah tadi Om Jeffrey sudah cerita kalau sudah kelola kasarnya, kelola ini Swembak, tidak cuma itu kolam renang tentunya. Ada juga yang mata air di situ. Mungkin cerita singkat setelah perjalanan berapa bulan ini, mungkin bisa cerita ke kami apa sih yang fasilitas atau mungkin bagaimana situasi pengunjung atau apa sih tawaran barunya Om Jeffrey yang akhirnya kok bisa sekarang tuh rame itu lokasi kayak gitu. Iya. Memang semenjak kami hadir di situ, kita tidak bukan bilang bahwa teman-teman yang terdahulu, bukan menjelekan teman-teman yang dahulu. Bahwa memang pengunjung sepi, tapi setelah kami hadir, masalah kebersihan kami juga jaga itu. Misal kami pengadaan tempat sampah, diskusi, terus kami ganti air. Setiap air itu kan sering kami ganti. Walaupun dulu belum ada obat-obatan kaporit itu belum ada, tapi hampir setiap 2 minggu tuh air kami ganti. Lebih-lebih di kolam kecil. Kolam kecil itu 1 minggu tuh 2 kali dan tanpa obat, karena artinya bahwa takutnya anak-anak mulai umur dari 2 tahun ke atas itu kan teman-teman masyarakat sering bawa situ, orang bawa buat mandi. Jadi kalau justru lebih kotor tuh kolam renang kecil ketimbang kolam besar, karena anak-anak punya bermain banyak tuh. Memang peningkatan pengunjung itu akhir-akhir ini banyak. Kalau hari Minggu tuh dia bermain di 100 lebih orang. 100 lebih orang pengunjung. Itu satu orang itu udah punya tarif masuknya. Sebenarnya kalau kita jujur saja, kalau paling murah meriah tuh adanya hanya di Swembak. Bisa main di kolam renang ya. Bisa, dan kita jangan banding di tempat lain. Tidak bandingkan di tempat lain. Mungkin tempat lain sekian, tapi di kami di Pokdarwis Swembak ini Oasis hanya 5.000 dan satu orang tuh mandi cuma Rp5.000. Rp5.000. Gratis masuknya 5.000. Itu berapa jam? Ada begitu? Nah itu dia. Kalau yang lain kan 3 jam naik toh. Kalau di kita ini lostrom. Orang bilang lostrom. Iya. Ini mandi sampai bodoh nih, sampai bosan. Sampai do. Kalau bisa mau masuk jam 7 pagi, mau naik jam 6, taruh sudah. Tidak ada urusan dengan kami. Yang penting bahwa masuk 5.000, mau naik jam berapa silakan, tidak soal. Makanya yang orang bilang kalau mandi over sampai lostrom adanya di Swembak. Mandi ukur kuat, tidak ada batasan begitu. Serius, saya berpikir itu malah 25.000 di situ. Ya makanya itu kita tidak bandingkan dengan tempat lain. Tidak, saya kaget jujur. Saya kaget ya 5.000 dan apa? Itu bisa untung kok. Ya buat pele angin saya bilang ada. Untuk setoran PAD adalah tetap kami penuhi itu. Dia mau berapa kami tetap penuhi itu, karena kita sudah hitung-hitungan bahwa artinya kan kita tidak dibiayai oleh Pemda. Justru kita setor PAD itu.
Tapi dengan ya itu tadi dengan promosi-promosi sering ganti air. Ketika kita kuras kami juga live, misalnya live di akunnya vlog dari Swembak kami kasih tahu. Jadi orang tahu bahwa kami ganti air itu hari-hari apa gitu. Jadi kalau hari Sabtu Minggu sudah pasti dapat tuh air bersih. Kalau mau pakai cermin jadi kolam renang dapat lihat gini, dapat cermin ini. Terlalu, dan keuntungannya kalau di Swembak ini, kalau bisa saja mungkin di kolam renang lain ambil airnya pakai tangki tuh, dan pasti ambil airnya di Swembak. Rekomendasi air bersih itu cuma satu di Swembak. Rekomendasi air bersih Untuk yang kadang ke desa-desa ke desa-desa di seputaran kota Wengapu, rekomendasi air bersih itu ada di Swembak. Mau susun 10 tangki pun mata air tidak kering di situ. Dan itu juga yang diambil mungkin saja di kolam-kolam renang lain. Tapi kalau di Swembak langsung dari mata air di situ memang, kan ada 3 mata air besar di situ. Buat isi di kolam dari mata air itu memang. Jadi kalau bilang mau rasakan kesegarannya mata air di Swembak itu, datang di Swembak pasti puas. Saya agak kaget sih kalau serius, sama sih masih tidak gila 5.000. 5.000 Itu selain misalnya gitu, dia cuma datang mandi gitu, saya lihat ada kafe juga. Iya, sudah kak. Kayak tadi saya bilang bahwa selain masalah harganya yang minta maaf menurut saya sangat murah, kita bisa mandi di kolam renang, dan memang yang bisa diakses secara terbuka memang kolam renang di Swembak tentunya ya. Iya. Nah, selain di kali, Iya. selain di kali kayak gitu, yang ada kolam renang di tengah kota dan bisa diakses kapan saja, ya tentunya di Swembak. Nah, selain harga tadi yang miring itu, apakah mungkin ada fasilitas apa atau tawaran apa selain harga yang miring tadi di Swembak? Memang di Swembak ini tempat buat kasasi, tempat tongkrongan baru sebenarnya. Kalau duduk di Swembak di tengah kota yang masih dengar bunyi burung, itu ada di Swembak. Bunyi burung. Mau duduk di tengah kota mana yang masih ada bunyi burung dan di pohon besar tuh ada di Swembak. Orang anak sekolah, orang datang nongkrong, kadang walaupun tidak mandi kan kami juga buka ruang buat teman-teman tuh. Ada kemarin ada beberapa misalnya dari kampus yang lain-lain ada kerja tugas, mereka duduk di situ di taman, duduk sambil bercerita. Kerja orang punya tugas-tugas ini kuliah, mereka duduk di situ karena posisi sajuk memang lihat Ada umum tinggi ya. Ada memang duduk di situ tidak kenal panas di situ, tidak dapat panas di situ. Karena di bawah pohon besar tuh, sudah bawah pohon besar tidak kenal mau berkeringat atau gimana. Di bawah pohon besar ada air juga di situ ya. Kalau mau duduk nongkrong kopi, pokoknya juga ada kopi tersedia. Murah meriah juga 5.000. Tidak ada yang mahal di bawah. Pokoknya buat ya orang bilang harga kaki 5 adanya di dalam memang. Orang air rekomendasi air bersih juga ada di Swembak juga. Jadi yang kami kelola kan bukan hanya sekedar kolam renang. Ya buat pendapatan kami kelompok untuk kas-kas kelompok ada satu tadi kafe tadi itu, ada kafe. Yang satu yang air tangki tadi itu. Air tangki itu juga bagian dari yang ada di Swembak yang kami kelola. Jadi kalau jadi misalnya mau rekomendasi air bersih, kalau sekarang kan musim kemarau orang mati air, tempat ambil air itu di situ, di Swembak itu, dan langsung dari mata air, enaknya di situ, tidak pakai air sumur bor, mungkin ya langsung, dan susah kering, mau susun 10 tangki pun tidak akan kering itu mata air. Ya, tidak. Itu serius. Saya kebetulan itu ada cuma yang kecilnya di Swembak. Jadi memang salah satu mata air yang selalu stabil, mau di musim, mau hujan, mau apa, memang mau kemarau memang ada di mata air. Tapi kita ngomong kembali ke masalah kolam renang ya, memang yang jadi ini sekedar informasi. Jadi ini kolam renang, ini katanya gitu. Kolam renang di Swembak ini memang sudah ada dari masa Belanda kok. Zaman Belanda. Woi, saya SD, saya lewat situ kolam renang sudah ada. Saya juga tanya sama Mama tadi. Tanya bilang tahun 70-an datang Wengapu itu. Ini kolam renang sudah ada. Begitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi catatan. Mungkin kita bisa cek kalau mungkin apakah betul memang ini kolam renang dari zaman Belanda, bagaimana prosesnya, apakah memang ada cerita menarik di situ. Nanti mudah-mudahan setelah ini kita coba cek-cek lah kayak gitu. Nah, kembali ke kolam renang tadi ini, biasa yang datang umur-umur berapa sih, atau mungkin dari instansi mana kayak begitu? Beragam sih ya kan, dan hampir semua kalangan hadir di situ karena jadi misalnya bisa domba air. Kalau misalnya di tempat lain orang yang berduit, nah ini siapa saja bisa datang di situ karena itu tadi 5.000. Jadi anak-anak sekolah pun
mau lompat silak langsung sudah dengan 5.000 sudah bisa mandi puas. Oke, jadi ini malam ini banyak cerita. Kita kasih berhenti hujan, ini berhenti musik, hujan turun. Tapi ini kita anggap hujan berkat lah. Ya begitu. Jadi tadi terhenti itu ketika kita ngomong tentang safety di sana bagaimana sih? Iya, kalau bicara masalah safety kemarin memang kalau teman-teman Pokdar di Sembak setiap Sabtu Minggu itu kan rame. Teman-teman tetap stay di dalam kolam. Jadi takut misalnya ada yang tidak tahu renang. Biasanya mereka kalau masuk bilang tahu renang, tapi ternyata tidak tahu renang. Oh, ada begitu. Ada sudah beberapa kali tahu renang pas jadi masuk pas ambil karcis bayar masuk dalam. Tahu gitu tanya memang dari depan tuh. Tahu renang tidak? Kalau tidak tahu renang supaya di kolam kecil tuh. Kalau tahu renang main di kolam besar. Ternyata tidak tahu renang tapi lompat di kolam. Satu kali dia lompat di kolam besar. Dia tidak tahu naik. Kagak silang ini. Dia bilang tahu renang. Akhirnya teman satu yang jaga di situ lompat juga, lompat dengan HP, kan HP posisi dalam saku. Dia lompat dengan HP, tarik ke naik. Tanya kenapa tidak? Tidak belum tahu renang bye-bye dong. Tapi kan teman sudah korban dari HP ini. Lompat kan pengaruh ini panik, lompat sudah dengan HP. Lewat HP gara-gara keselamat dia. Jadi makanya habis kan kami juga evaluasi setiap tanggal 17 setiap bulan kami teman-teman Pokdabis rapat evaluasi terus bagaimana apa yang kurang apa yang perlu kita buat lagi minggu-minggu berikut, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi kami selalu evaluasi, jadi lebih ke pengamanan tadi itu di kolam renang. Karena itu kalau misalnya sudah sampai ratusan pengunjung kan kadang dari anak-anak dari kolam kecil ini dong lari pindah di kolam besarnya. Makanya teman-teman selalu setiap hari minggu kami suruh teman-teman, kan kita ada begitu banyak, harus jaga di dalam supaya itu menghindari tadi itu yang bilang tidak tahu renang tapi tidak tahu renang, yang dari kolam kecil dia kepingin lihat di sana rame, dia tidak pakai tahan langsung lari dari kolam kecil langsung tanpa tahu dalam dia tanpa tahu dalam apalagi suka ingat baru situ dalam, dan memang dalam 2,2 meter ini 40 paling dalam, jadi susah. Makanya itu tadi masalah keamanan kami tetap jaga, itu memang paling utama. Makanya setiap evaluasi kami selalu tegaskan itu di teman-teman. Nah, saya rasa ini menjadi sebuah servis yang menarik ketika teman-teman Pokdarwis ini tidak cuma sebatas mau cari untung ya. Iya. Begitu. Jadi istilah masalah keamanan ini menjadi sebuah hal yang paling utama tentunya. Benar. Nah, saya rasa kita sudah cukup banyak cerita terkait kolam renang. Karena ketika kembali kita ngomong masalah Pokdarwis, tentunya ini berhubungan dengan pariwisata. Yeah. Begitu. Mungkin yang kita mau di ujung-ujung nih. Yang saya mau tahu mungkin ada 2 pertanyaan. Tapi yang paling pertama, bagaimana sih caranya, atau mungkin bagaimana sih pandangannya Om Jeffrey terkait pariwisata Sumba Timur yang katanya memang bagus, apa semua. Mungkin ada pandangan pribadi lah dari Om Jeffrey. Bicara pariwisata Sumba Timur, saya pikir kita sama-sama tahu Sumba Timur ini kan salah satu tempat wisata ya, kalau di beberapa berita kan paling indah di dunia dan paling bagus itu ada di Sumba, dan di Sumba Timur begitu banyak. Saya pikir teman-teman di Pemda Sumba Timur dalam hal ini Dinas Pariwisata kan posisi sekarang lagi berbenah, dan buktinya bahwa di setiap tempat objek wisata, walau baik itu milik pemerintah dan milik desa, itu mereka sudah mulai memfasilitasi, salah satunya dengan cara membentuk Pokdarwis misalnya Pokdarwis Tanggedo, Pokdarwis Walakiri, ada beberapa nanti di Tenau juga dibentuk Pokdarwis misalnya. Dan hampir di semua tempat wisata dibentuk Pokdarwis, dan memang kalau saya sih sudah saatnya memang kayak misalnya Tanggedo, sudah saatnya ini pembuatan jara di bukit. Sudah saatnya memang desa mendapat keuntungan dari objek wisata yang ada di desa itu gitu. Kalau selama ini kan yang menikmati keuntungan kita harus omong jujur. Yang tukang yang fotografer dapat untung dari itu kan, yang bikin prewedding dapat untung dari itu. Desa dapat apa misalnya? Yang punya objek wisata kan desa. Apa yang desa dapat? Kan tidak ada. Artinya bahwa sekarang terbentuknya Pokdarwis dikelola oleh BUMDes, misalnya pemerintahan jara dikelola oleh BUMDes. Saya pikir ini hal-hal yang menarik sehingga desa ada pendapatan dari objek wisata yang dia dapat. Yang memang potensi yang ada di desa. Iya, potensi yang ada di desa. Jangan dia punya potensi, tapi kan orang lain menikmati.
kurang bagus. Kurang sudah. bagus, Tidak kan? tidak ideal. Iya. Yang punya travel senang dia dapat itu kan, yang punya ya yang fotografer semua. Tapi sekarang intinya bahwa desa dapat apa dulu? Dan ini yang lagi yang boleh bilang pariwisata Sumber lagi berbenah, makanya dibentuk-bentuk itu ya dibentuknya Pok Darwis dan semua dikelola oleh BUMDes, dikelola oleh desa, walaupun tidak semua masuk ke PAD, paling tidak bahwa ada pendapatan buat desa. Dan selain pendapatan buat desa, misalnya pakai parkiran, kan juga tetap sepakatnya bahwa tetap ada PAD. Kalau misalnya wala kiri, pembuatan jalan nanti dan ini Tanggedu, Sembak, kan itu ada karcis masuk, karcis parkir. Itu bisa 40% buat pengelola, 60% buat PAD. Sama juga di Walakiri. Walakiri betul, bukan milik Pemda, milik perorangan atau milik masyarakat sekitar situ. Tapi sudah dibangun kesepakatan kemarin, per September kemarin sudah mulai dipungut karcis masuk. Jadi setorannya tetap 60% ke Pemda, 40% dikelola oleh masyarakat di situ. Artinya ya kita bisa apa ya? Bisa punya harapan baik di upaya-upaya yang sudah dilakukan sama Dinas Pariwisata dengan Pok Darwis artinya. Iya. Ya mungkin kadang kita terlalu pasang standar terlalu high begitu. Ya, terlalu tinggi bahwa tempat pariwisata harus begini. Terlepas kemarin ada sempat pro kontra Iya, ada sempat pro kontra, tapi kita tidak perlu masuk sampai di situ, tapi bahwa realitanya bahwa Dinas Pariwisata lagi berupaya mendesain kembali bagaimana mengelola potensi pariwisata di Sumba Timur. Nah, itu cara melihat. Dan yang terakhir sekaligus closing statement, harapan entah mau terkait Pok Darwis di Swembak atau tentang pariwisata di Sumba Timur lah, terserah Om Jeffrey. Jadi harapan ke depan lah. Saya pikir ya harapannya kami ya, kalau kami Pok Darwis harapannya ya karena kami yang ya boleh bilang selain Pok Darwis atau dia adalah anak kandung dari Dinas Pariwisata itu sendiri, atau kami bisa juga dibilang pihak ketiga atau pengelola, ya memang Pemda tidak bisa bekerja sendiri. Salah satunya dengan tadi itu bentuk Pok Darwis. Harapannya pariwisata ke depannya semakin bagus, semakin banyak yang dikunjung, itu tadi dengan standar harga, jangan terlalu juga kayak misalnya kemarin akhirnya kan ini sampai dijadikan perdes toh. Memang perdes kan produk desa dan bisa direvisi. Dia kan bukan kitab suci yang sudah jadi dan tidak bisa dirubah. Dia kan perdes ini produk desa, bisa aja direvisi. Hasil musyawarah. Iya, hasil musyawarah desa, mulai dari musda dan lain-lain sampai akhirnya terbentuk perdes. Dan dia bukan kitab suci yang pas di standar harga begini sudah tidak bisa dirubah lagi. Bisa dirubah. Masih bisa dibicarakan baik-baik ya. lah. Dengan standar harga begitu saya pikir kasih turun, sehingga jangan sampai dengan harga naik begitu. Ya kita mau bicara pariwisata Sumba Timur akan lebih baik depan, pengunjungnya semakin berkurang gitu, gara-gara itu tadi standar harga yang tidak, ya boleh bilang bagaimana buat dengan yang kita yang lokal saja, misalnya dengan 10.000 berapa ribu yang bisa dijangkau lah, sehingga pengunjung semakin banyak, karena kita potensi terlalu banyak sebenarnya di Sumba Timur. Ya memang kayak tapi terlepas masalah itu, bagi saya bahwa ada satu catatan penting bahwa kita sudah mulai. Ya. Kurang lebihnya itu memang learning by doing lah, sambil jalan kita belajar kayak begitu. Mungkin ada tabrakan, dari hasil tabrakan atau kecelakaan kecil atau apapun itu, atau ada situasi yang pro kontra, tentunya ada proses pembelajaran di situ. Dan ini malam bahwa satu hal ketika ngobrol dengan Om Jeffrey, saya percaya kok. Begitu ketika semua rame-rame mau bareng-bareng untuk entah kelola atau dengan semua pikiran atau bagaimana kita promosi kita punya pariwisata, tentunya 5 atau 10 tahun ke depan kita sudah punya sistem yang baik bagaimana mengelola dan mengatur semua potensi sumber daya pariwisata yang ada di Sumba Timur. Dan catatan terakhir, jangan lupa untuk teman-teman yang nonton datang dikunjung di Swembak. Harganya murah, safety-nya oke, bisa minum kopi lah di situ. Oke? Mandi itu free Lostrom. Turun jam 6, naik jam 7 jubah tidak, tetap 5.000.
Oke, apapun situasinya di malam, banyak tantangan, seru. Thank you buat Om Jeffrey sudah mau nongkrong di ini podcast, kita ngobrol santai-santai. Ya, untuk teman-teman mungkin mau komentar atau apa, mungkin kasih tahu ke kita. Siapa lagi mau diajak untuk ngobrol-ngobrol ini. Thank you, selamat malam. Kita gas.